Ya, mari kita doakan teman kalian yang sedang sakit, semoga lekas sehat. Amin. Guru isi absen dulu ya. Tadi yang tidak berangkat Ananda Rizky, Ananda Saskia, dan Shakira. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Ananda Nafa, silakan dipandu. Berbeda-beda. Nah, silakan kalian ungkapkan perasaan kalian berdasarkan dengan papan emoticon. Nanti kalian bisa mengambil stick emoticon ini untuk ditempel di papan emoticon sesuai dengan perasaan kalian. Nanti akan Bu Guru suruh maju satu persatu sebagai perwakilan yang mengungkapkan perasaan kalian. Kesana dulu. Ambil langsung ditaruh di sana. Dilanjutkan ya, sini.
Oh, disalahin. Ya udah. Tapi sekarang masih marah enggak? Sudah tidak? Sudah bisa senyum? Oh iya. Duduk, beri tepuk tangan buat dia. Ada satu lagi yang menangis, sedih. Siapa yang mengaku sedih? Hatinya sedih. Nah, kamu ya. Kenapa kamu kali ini sedih? Sedih apa? Sepedanya rusak. Ya terus, tapi terus ini berangkatnya bagaimana? Oh, tidak jemput sama ibu. Biasanya? Oh, bareng teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Itu namanya cobaan. Mau berangkat sekolah sepedanya rusak. Ya. Ada lagi tuh yang menaruh bingung itu. Siapa yang bingung tadi? Siapa? Taman? Husnul? Iya, maju Husnul. Kenapa kok bingung hari ini? Biasanya tidak bingung. Oh, bingung. Kemarin tidak berangkat. Terus hari ini bingung. Tidak berangkat, hari ini bingung. Kenapa? Bingungnya bagaimana? Maksudnya bingungnya bagaimana? Oh, pusing. Maksudnya pusing, bukan bingung ya. Nah, itu namanya pusing ya. Ya, tidak apa-apa. Pusing. Ada yang bersyukur? Kayak tadi Nia tadi ya? Sama Dinda? Oh iya Dinda, maju. Kamu hari ini bersyukur tentang apa? Oh, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, duduk. Memang kita itu perlu harus mensyukuri nikmat Tuhan ya. Nah, anak-anak, guru lihat kebanyakan dari kalian ini banyak yang bahagia. Nah, berarti tandanya kalian mau berangkat sekolah dari rumah itu perasaannya sudah bahagia. Tentunya di sekolah kalian nanti juga harus bahagia. Kita hentikan kegiatan kita sejenak. Kita latihan dengan bernafas untuk fokus. Silakan anak-anak cari posisi yang paling nyaman. Nah, sekarang silakan kalian tutup mata kalian. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan melalui mulut. Pagi ini adalah pagi yang cerah. Berdasarkan emotikon perasaan kalian hari ini banyak yang senang, banyak yang bahagia. Tentunya nanti di sekolah anak-anak juga akan bahagia untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Tapi ingatlah bahwa hari ini dalam hati kalian coba kalian tanya, apakah kalian sudah mensyukuri nikmat Tuhan pada pagi hari ini? Begitu banyak nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat rezeki yang telah kita terima setiap harinya. Namun terkadang kita terlupa untuk mengucap syukur dan mensyukurinya. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa berkumpul dengan teman-teman kalian di sekolah ini. Namun saya pasti yakin di antara kalian pasti ada yang lupa akan mensyukuri nikmat Tuhan tersebut. Dari bangun pagi, kalian melihat orang tua kalian mempersiapkan perlengkapan sekolah kalian. Di saat tidak puasa, ibumu sudah menyiapkan bekal untuk sarapan kalian. Ayahmu pergi bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istrinya. Tapi, apakah pernah kalian
kalian berterima kasih pada orang tua kalian. Mari kita renungkan, mari kita syukuri atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, berupa kasih sayang dari orang tua kita. Betapa bahagianya mereka melihat kalian bisa berangkat sekolah dalam keadaan sehat, bisa jajan. Apakah kalian sudah mensyukurinya? Jika belum, maka nanti kalian harus mensyukurinya dengan ucapan alhamdulillah dan dalam bentuk perbuatan. Apa perbuatan yang harus kalian lakukan? Kalian harus bisa mensyukuri nikmat itu dengan belajar dengan tekun, sebagai wujud bahwa kalian benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Kalian tunjukkan pada orang tua kalian usaha yang mereka lakukan untuk kalian agar tidak sia-sia. Tunjukkan kalian bisa. Kalian harus punya cita-cita yang harus kalian raih agar orang tua kalian bangga. Di luar sana banyak orang yang sakit di rumah sakit sampai tidak punya tempat untuk dirawat. Mereka ada yang sesak nafas, ada yang sakit perut, ada yang kakinya terluka, ada yang tenggorokannya sakit, ada yang jantungnya yang sakit. Maka dari itu, mulai dari sekarang, mari kita mensyukuri nikmat Tuhan, baik itu kesehatan, kesempatan, maupun rezeki. Silakan anak-anak tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Setelah ini nanti silakan anak-anak mengucap syukur, mensyukuri nikmat Tuhan. Silakan kalian nanti belajar dengan sungguh-sungguh, penuh semangat. Dalam hitungan 3 kali silakan buka mata kalian. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Setelah mengucap alhamdulillah, nanti kalian suruh guru apa tadi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti kalau sungguh-sungguh berarti harus penuh apa? Semangat. Nah, sekarang anak-anak seperti pembelajaran biasanya, sebelum kita mulai, anak-anak harus mengerjakan asesmen diagnostik agar nanti Bu Guru bisa mengetahui gaya belajar kalian untuk membentuk kelompok. Ya, silahkan nanti dikerjakan. Yang sudah selesai langsung kumpulkan ke Bu Guru. Ditulis namanya ya. Paling atas, namanya di paling atas ya. Yang sudah dapat langsung dikerjakan, yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Ya.
sudah bisa dikumpulkan depan, jangan sampai ada yang terlewat ya. Belajar tentang norma di saat kalian kelas 4. Sudah pernah kan? Sudah pernah. Di sini Bu Guru punya beberapa wayang gambar pahlawan. Karena dulu di kelas 4 kalian sudah belajar tentang tokoh norma, maka hari ini masih ada kaitannya dengan pelajaran kelas 5. Coba kalian sebutkan, siapakah ini? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Selanjutnya? Ki Hajar Dewantara. Hajar Dewantara. Yang ini? Kartini. Kartini. Yang ini? Soekarno. Dan masih banyak tokoh bangsa kita yang bisa kita teladani sebagai tokoh norma. Nah, menurut kalian, menurut Ananda Tama, siapa tokoh norma yang kamu teladani dari tokoh pahlawan ini? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena sifatnya penting. Bagaimana? Sifatnya bagaimana? Karena meneladani norma. Oh iya, karena meneladani norma-norma. Oh, karena pemberani dan jujur ya. Pemberani dan jujur termasuk norma apa? Kesusilaan. Nah, anak-anak kalau belum tahu, nanti Bu Guru akan menjelaskan. Nah, apa itu norma? Dulu di kelas 4 kalian pasti sudah pernah mempelajarinya. Apa itu norma? Siapa yang masih ingat? Kaidah perilaku bermasyarakat ya. Kaidah berperilaku di masyarakat. Hari ini nanti kita akan belajar tentang macam-macam norma beserta sumber, sanksi, dan contoh perilaku yang harus kita teladani setiap harinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya yang pertama, melalui tayangan video yang akan Bu Guru tayangkan nanti, anak-anak diharapkan mampu menganalisis macam-macam norma yang berlaku di lingkungan kalian atau di lingkungan masyarakat dengan teliti. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi diharapkan nanti anak-anak agar mampu menyajikan hasil telaah tentang macam-macam norma beserta sumber dan sanksinya serta perilaku yang dicontohkan dari norma tersebut dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan presentasi diharapkan anak-anak dapat berkolaborasi dengan temannya, dapat bekerja sama menyampaikan hasil diskusinya dengan kreatif dan penuh percaya diri. Apakah kalian siap? Siap. Siap ya? Sudah siap menerima materi? Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam norma. Bu Guru akan menayangkan sebuah video. Silakan video yang Bu Guru tayangkan kalian simak, kalian analisis, kalian catat materi yang sekiranya penting. Paham? Nah, silakan keluarkan buku tulis kalian untuk mencatatnya poin-poin yang dianggap penting.
Apa itu norma? Sebelum membahas apa itu norma, mari kita saksikan pertandingan sepak bola. Gata siap. Siap? Cristiano Ronaldo siap. Oh, aku siap. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Ini kali kaca, ambil. Oke tuh, serahkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti aku oper. Lah, bolanya kemana? Aku nggak sebelum cepet. School. Ya, Gatot Kaca gimana sih? Katanya bisa main bola. Ada kecil, pakai magnet. Kita akan kubiarkan kau. Muncul. Wah, betul. Soalnya sudah bersih. Zoom. Ya, apa-apa. Ya, cool bantu. Pandai, Bang. Oh, iya jelas. Ekskul. Ayo kita ngobrol satu school lagi. Soal puster habis ngomong. Iya, Bang Do. Kemarin habis minum es dari galon. Gak apa-apa, kita mulai lagi. Ayo teman-teman yang kompak. Ayo. Penalti. Kok penalti sih? Oh, kartu kuning. Kan cuma sliding aja sih. Wah, parah kok sih. Biar aku aja yang minta penaltinya. Ayo mental, bagi mental. Yuk, serius, jangan sepukul. Siapa tuh? Apa ini man? Cool. Yes, cool. Kenapa wasit memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Ya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham apa itu norma? Ya, norma adalah aturan kaidah, pedoman, atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Aturan itu mengatur sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Siapa di sini yang tahu apa saja macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Benar sekali. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesukaan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Mari kita bahas satu persatu macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Berikut contoh perilaku norma agama. Assalamualaikum. Selanjutnya yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang datang dari bisikan kalbu atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Berikut contoh perilaku norma kesusilaan. Pak, saya mau bayar, Pak. Tadi beli gorengan 1. Ribu aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini dek kembaliannya. Salah, Pak. Saya ngambil 2.
sekali. Selanjutnya yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang dilakukan di masyarakat. Berikut contoh perilaku norma kesopanan. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan Dewi. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, sebaiknya kita bertegur sapa. Begitu juga yang dilakukan Dewi kepada ibu. Selanjutnya yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Berikut contoh norma hukum. Menyeberanglah di zebra cross. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Bu Guru akan menanyakan sebuah PPT untuk memperdalam materi hari ini agar kalian lebih paham mengenai macam-macam norma beserta sumber sanksi dan contoh perilaku lainnya. Macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia. Sedangkan sumber dari norma agama adalah berasal dari wahyu Tuhan atau kitab suci. Untuk sanksi dari norma agama akan diterima setelah manusia meninggal dunia atau di akhirat. Bagi pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, enggak nyaman dan karma buruk. Untuk contoh perilaku norma diantaranya adalah menjalankan kepercayaan. Kepercayaan itu apa? Sesuai dengan agama yang dia anut. Saling menghormati kepercayaan orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Contohnya orang Kristen dengan orang Islam tetap akur, tetap rukun bersama-sama. Tidak mengganggu orang yang beda agama saat menjalankan ibadah. Tidak mengganggu agama lain saat merayakan hari besarnya. Misalkan orang Islam sedang merayakan hari raya Idul Fitri, maka orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha tetap menghormati orang Islam. Saat ini orang Islam sedang menjalankan ibadah apa?
menghormati kita saat mereka sedang makan. Jika tahu teman yang ada di depannya itu adalah orang Islam karena sedang menjalankan puasa, maka dia tidak akan makan di depan temannya. Seperti itu. Itu contoh kerukunan antar umat beragama. Untuk norma agama sudah paham? Kita lanjutkan untuk norma kesusilaan. Sudah paham yang norma agama? Ya. Kita lanjutkan. Norma kesusilaan. Yang belum tahu, norma kesusilaan itu berkaitan dengan bisikan kalbu, berasal dari hati nurani manusia. Seperti apa? Contoh dari norma kesusilaan itu selalu berkata jujur. Selalu berkata jujur itu sama artinya tidak pernah berbohong. Berkata apa adanya kepada siapapun. Contoh yang lain, misalnya menemukan dompet di jalan atau menemukan pulpen temannya yang jatuh di lantai, diambil, diumumkan ini pensilnya siapa, pulpennya siapa ya, itu dikembalikan kepada orangnya. Yaitu mengerjakan ujian sekolah atau ulangan dengan jujur, tidak mencontek baik mencontek buku maupun mencontek temannya. Sebisanya mengerjakan sebisanya, itu hasil karyamu sendiri. Kalian bangga dapat nilai 7 tapi hasil karyamu sendiri daripada dapat nilai 100 tapi nyontek. Itu sama artinya dengan bohong. Ya. Oh iya, yang norma kesusilaan tadi, sanksinya jika melanggar akan dicemooh, akan dicela, akan dikucilkan di masyarakat. Kalau dia sering berbohong, tentunya temannya akan bosan apa tidak? Malas bermain enggak? Nah, paling-paling ceritamu juga bohong. Nah, seperti itu toh. Ditanya temannya, dapat nilai berapa? Aku dapat nilai 100, padahal nilainya tuh 7. Itu berbohong apa tidak? Kita lanjutkan untuk yang norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, dalam bertingkah laku sesuai dengan adat istiadat, pergaulan maupun apa? Kebiasaan masyarakat. Nah, seperti apa? Nah, tadi yang dicontohkan dalam video tadi, dalam lingkungan keluarga. Saat mau berangkat sekolah, berpamitan dengan orang tua, itu di lingkungan keluarga. Yang di lingkungan sekolah menyapa ibu guru dan memberi salam. Ya. Kalau di lingkungan masyarakat, norma kesopanan. Contohnya, pada saat kalian berjalan di depan orang yang lebih tua, kalian harus bilang apa? Permisi. Nah, bicara dengan orang yang lebih tua, kita harus bagaimana? Nah, berkata lemah lembut. Kalau berkata dengan orang tuli, kita harus bagaimana? Apakah harus teriak-teriak? Apakah harus tetap lemah lembut? Tidak tahu. Kalau meskipun beliau sudah tuli, kita harus tetap lemah lembut. Hanya saja suara kita keraskan, tapi tidak membentak-bentak. Mengeraskan suara dengan membentak itu berbeda. Ya, berbeda. Tidak sama. Kalau membentak-bentak itu nadanya tidak enak, didengar tidak enak ya, sambil raut wajahnya pasti semu. Dan gitu ya. Ini contoh norma kesopanan, menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Berarti ya menutup badannya biar tidak terlihat, tidak sopan. Masa saat mengaji memakai lengan pendek kan tidak sopan. Harusnya pakai apa kalau mengaji? Lengan panjang. Kalau yang
aja. Nah, itu dicela teman. Untuk norma berikutnya yaitu norma hukum. Norma hukum itu satu-satunya norma yang dibuat oleh badan resmi negara. Sumbernya dari peraturan pemerintah dan Undang-Undang Dasar 1945 agar ditaati oleh semua warga negaranya. Ya. Sanksi dari norma hukum. Kalau norma hukum ada yang melanggar norma hukum akan dapat sanksi. Peraturan pemerintah itu bermacam-macam. Ada yang mendapat denda, ada yang dihukum. Kalian pernah melihat orang yang mencuri? Nah, mencuri itu termasuk pelanggaran norma hukum. Maka akibatnya dia dapat sanksi dihukum kurung penjara. Contoh yang lain dari norma hukum adalah mentaati tadi yang naik sepeda motor jatuh, berarti menaati apa harusnya? Pada saat menyeberang lalu lintas, mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas. Kalau belum cukup usia, ya jangan berkendara pakai sepeda motor di jalan raya. Dikhawatirkan jika terjadi kecelakaan. Sampai sini tentunya anak-anak sudah paham. Nah, ya untuk memperdalam materi, tadi Bu Guru sudah membagikan ini bahan bacaan, nanti bisa dibaca, kalian gunakan untuk diskusi. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah Bu Guru petak-petakan tadi ya. Silakan kalian buku dan tasnya dipas, yang buku bacaannya tidak apa-apa di meja sini. Nanti kalian saya sebutkan kelompoknya. Nanti dengarkan dulu, saat berkelompok kalian harus aktif dengan temannya. Sama satu kelompoknya, kalian harus aktif, harus kompak, harus bisa berkolaborasi, harus kerjasama. Diingat, dalam melaksanakan tugas kelompok kalian harus ingat tentang keyakinan kelas yang kalian sepakati bersama. Di antaranya, kalau saat diskusi kelompok kita harus bisa menerima apa? Pendapat teman yang lain, menghargai pendapat teman yang lain, saling menghormati. Terus jika meminjam barang teman yang lain maka harus dikembalikan dalam keadaan apa? Utuh, tidak boleh rusak. Jika rusak maka harus wajib mengganti. Sebelum meminjam barang teman harus apa? Izin. Setelah mengembalikan kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang saya kelompokkan. Abida, Alif, Hamid, Rafa. Berdiri dulu, silakan nanti kalian cari tempat sesukamu. Ya, sesuai ini. Dengarkan dulu, nanti biar tahu kelompoknya ya. Azalia, Bilal, Krishna, Siva. Lalu kelompok 3 nanti Airin, Nia, Tama, Husnul, siapa? Husnul. Terus kelompok selanjutnya Anissa, Dimas, Indah, tambah Yuvita. Terus kelompok selanjutnya Adinda, Ales, Bintang, Zia. Selanjutnya nanti Anwar, Bafa, Firdan, Yumna. Silakan kalian cari tempat duduk sesuka kalian. Nanti kelompok 1 dari Mama Bida, nanti kalian membuat kuis. Di LKPD ini sudah tertera langkah-langkah kerjanya, nanti kalian kerjakan. Kemarin alat-alat
Endang, mana Endang? Kelompok 5 sama membuat kuis, Siva. Yang kelompok 6 membuat tabel, Zia. Nah, silakan kalian tulis nama kelompoknya di LKPD kalian masing-masing. Nama kelompoknya ditulis. Di situ hanya tertulis 3. Berarti nanti kalau jumlah temannya 4 ditulis 4, kalau 5 ditulis 5. Ya, ditulis dulu. Silakan kalian kerjakan. Silakan berkolaborasi dengan teman kalian. Silakan kalian bagi. Siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi sekretarisnya yang menulis. Nanti yang menyampaikan materi siapa, yang menjawab nanti bersama-sama. Nanti yang sudah selesai akan Bu Guru suruh maju secara bergantian per kelompok untuk mempresentasikan hasil kalian. Ya, 20 menit dari sekarang. Nah, karena kamu bisa duduk dan belum bisa angkat, kita belajar ya. Di sini ada angka 6. Coba ucapkan dulu. Angka berapa ini? 6. Terus berarti yang 9 kepalanya yang diperhatikan, harus bisa membedakan. Ini 6 dan ini 9. 6, 9. Yang 6 mana yang 6? Nah, yang 9. Masih ingat? Ada 2 angka yang bersandingan, yaitu angka 1 dan angka 0. Kalau berjejeran jadi sama, ini namanya 10. Angka 10. Berapa? Nah, yang ini tadi angka berapa? Lupa. 6. 6. Ini ujungnya ada di atas, ini 6 ya. Kalau ini kakinya di bawah, ini 9. 6, 9, 10. Berapa? Yuk sampai lagi. 6, 9, 10. Kalau satu jejer 2 ini berarti 11. 10. 1 sama 0 ini namanya 10. Ini tadi berapa? Lupa lagi. 6. Ini salah tulisnya, itu balik ya. Ayo, yang listriknya 6. Ayo ulangi 6-nya. 6-nya masih kebalik. Ayo, 9-nya juga. Ya 10 sudah benar. Ini juga. Terus, ya tuh lagi. Seperti ini ya. Ayo. Ya, jika ada kesulitan boleh bertanya. Apakah ada kesulitan? Tidak. Bagus. Berarti kalian paham jika tidak menemui kesulitan. Ya, boleh. Warna-warni malah bagus. Ya, sudah selesai ditempel. Kamu tulis boleh sesuka. Maksudnya apa? Minimal apa? Oh, contohnya. Oh, minimal 1. Lebih banyak lebih baik toh. Lebih dari 1 malah lebih bagus. Ya. Ini namanya kelompoknya apa? Sini kelompok apa? Dulu. Ini kelompok polisi. Kamu pilih kelompok apa? TNI. Bramperi. Boleh. Bramperi. Sini kelompok. Sini kelompok. Pilot. Ya. Lalu sudah selesai sekarang. Sebelum kita melakukan presentasi, mari kita melakukan SPG dulu.
Dibacakannya keras. Apa sumber norma kelas? Ya, betul. Yang lain siap-siap menangkap. Terus akhirnya dilempar kepada siapa? Oh, Nia. Apa sumber norma hukum? Sumber norma hukum adalah peraturan pemerintah atau Undang-Undang Dasar 1945. Apa sanksi norma hukum? Sanksi norma hukum adalah denda atau hukum penjara. Apa contoh perilaku norma hukum di masyarakat? Membayar pajak, memakai helm, tidak mencuri, tidak membungkus. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya coba Ya, jadi. silakan Anda Hari. Apa Berupa celaan. Bagaimana Anda jawaban? Ya. apakah masih ada yang bertanya? Ada. Silakan Anda. Contoh perilaku. Terus apa lagi? Ya. Ada yang masih bertanya? Ya, apa sumber apakah masih ada yang bertanya? Ya, cukup tiga saja ya. Cukup ya kalau sudah ada. Sekian. Sekian. Dari kelompok usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pramugari ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Akan diberikan oleh Anda hadir. Apakah ada yang bertanya? Silakan adanya Pak. Norma kesopanan di lingkungan keluarga contohnya? Iya, berkata lemah lembut kepada orang tua. Selanjutnya, Apakah masih ada yang bertanya? Silakan Anda Hamid. Apa sebutkan tentang perilaku norma kesusilaan di lingkungan masyarakat? kesusilaan di lingkungan masyarakat, contohnya. Ayo, apa? Senda. Ada yang mau menyanggah? Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab? Ada yang bisa menjawab? Contoh perilaku kesusilaan di lingkungan masyarakat. Apa? Lagi? Irin? Jawab. Kesusilaan di lingkungan masyarakat. Berkata jujur. Ya, cukup. Kemudian dari kelompok kami. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok pramugari. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok polisi. Yuk, maju depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok polisi yang menyampaikan diskusi kami tentang
Tanya jawab. Apa lagi? Berdiskusi. Sudah? Apa pelajaran penting yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Mengenal macam-macam norma. Selain itu, menghargai teman. Boleh. Apa lagi? Mengenal tokoh norma. Ya. Terus, tantangan apa yang kalian hadapi dalam mempelajari materi ini? Tantangannya apa? Kesulitan apa yang kalian temui dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada?